Oke sobat pasukan netizen, kali ini kita akan review aplikasi pinjaman online Uangme nih, dari legalitas, tenor, dan juga bunga. Nanti teman-teman bisa pertimbangkan sendiri cocok atau enggak. Di sini yang pertama kita akan lihat legalitasnya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk logonya ada, diawasi oleh OJK dan API. Ini cara pertama untuk melihat legalitasnya ya. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di bagian nama aplikasinya. Nama aplikasinya ataupun nama PT-nya ini bisa dilihat, dicek di website resmi OJK. Kalau di sana ada aplikasi ini masih resmi ya, dan sudah saya cek sendiri aplikasi ini resmi ya. Yang ketiga di sini ceknya bagian sini. Nanti teman-teman bisa lihat ya untuk yang namanya perizinannya. Biasanya di sini suka ada nih perizinannya ya dan sebagainya. Tapi saat ini aplikasi ini sedang mengalami yang namanya error tuh bug ya, sehingga deskripsinya tidak muncul. Namun yang pasti teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK dan tergabung dengan API. Di sini limit maksimal hingga 50 juta dan bunga ringan mulai dari 0,2% per hari. Teman-teman jangan terkecoh dulu dengan bunga yang ringan. Kenapa? Karena biasanya dari biaya layanan itu belum diketahui. Misalnya teman-teman pinjam 1 juta, apakah cairnya potongannya sedikit atau besar? Karena ada yang potongannya besar juga teman-teman. Bahkan yang harus kita gali itu adalah dari pengalaman orang lain. Kira-kira gitu ya, kira-kira tagihan awalnya besar atau enggak. Kalau misalnya tagihan awalnya merata hingga akhir, itu sih biasanya aman teman-teman. Tapi kalau misalnya tagihan awal udah hampir 90% dari total pinjaman, itu sih yang bikin orang pada ini ya, nantinya pada galbay. Kenapa? Karena bukan keinginan sendiri, tapi aplikasinya tidak transparan sehingga mereka tidak mampu membayar kalau misalnya tagihan awalnya terlalu besar. Seperti itu. Jadi itu yang harus hati-hati ya di aplikasi pinjaman online resmi OJK sekalipun. Nah, untuk aplikasi ini intinya kesimpulannya adalah kalau misalnya teman-teman resiko gagal bayar itu ya terkena slik OJK saja, bukan takut di lapangan. Tapi untuk masuk slik OJK ini berapa bulan ataupun nominal berapa digit galbaynya belum diketahui untuk aplikasi ini ya. Nanti saya akan share kalau sudah dapat info seperti aplikasi sebelah, yang mana memang sudah ada yang kena slik OJK di nominal belasan juta, bahkan di 1 bulan teman-teman. Jadi kayak gitu ya, setiap aplikasi memiliki peraturan yang berbeda ketika memasukkan nama orang ataupun data orang ke slik OJK. Jadi nanti kita akan update lagi ke depannya untuk membahas aplikasi pinjaman online yang lainnya. Buat teman-teman yang mau share pengalaman ataupun mau nanya juga silahkan ya. Namun aplikasi seperti ini yang pertama, ketika selaku kalian sebagai peminjam, sebelum melakukan pinjaman, yang pertama lihat legalitasnya, lihat bunganya ya, kemudian biaya layanannya dan tagihan awalnya, besar atau kecilnya itu yang harus kalian perhatikan ya. Jadi jangan sampai kalian terjebak dengan aplikasi pinjaman online yang resmi, karena tidak semua resmi itu aman untuk melakukan pinjaman, karena kadang tidak ada semua aplikasi itu transparan ya, hanya sebagian saja. Oke teman-teman, seperti itu saja untuk aplikasinya. Ini aplikasi memang lagi error, lagi bug teman-teman, dan juga biasanya normal.